Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama F Channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita akan membahas prediksi soal ulangan harian tentang sudut, hubungan antar sudut, dan dua garis sejajar. Sebelum kita mulai, kita berdoa agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dan kita bisa pergunakan dalam penyelesaian soal-soal. Berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Langsung perhatikan gambar di bawah ini, nomor 1, pasangan sudut sehadap. Nah, ini ada garis sejajar, garis A dan garis B sejajar dipotong oleh garis lain. Ada PQ yang memotong titik potongnya. P ada 4 sudut dan Q juga ada 4 sudut. Pasangan sudut yang sehadap. Nah, sekarang kita periksa satu persatu. Dari P1 ini yang kita kasih lingkar merah. Ini sehadap dengan Q1. Berarti yang ini salah ya. Kemudian sudut P2. P2 itu ini sehadap dengan sudut Q2. Berarti P2 dan Q3 juga ini berarti salah ya. Kemudian yang ketiga, sudut P3. P3 itu ini sehadap dengan Q3. Nah, ini benar, berarti ini benar ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 2, pernyataan berikut yang benar adalah, nah kita coba dulu, ada dua garis sejajar ini ya, yang ke kanan, dipotong oleh garis lain, ada 8 sudut yang terbentuk, saling berhubungan. Yang pertama, sudut-sudut, nah ini ada sudut-sudut yang bertolak belakang sama besar, ini juga sudut bertolak belakang sama besar, ini sudut bertolak belakang sama besar, ini sudut sehadap ya, maaf, ini sehadap sama besar. Nah, ini juga sudut-sudut yang saling berhubungan. Artinya, yang warna merah ini mempunyai nilai yang sama. Yang warna biru juga mempunyai nilai sama dengan hubungannya masing-masing. 1 dengan 2 berpelurus jumlahnya 180 derajat. 1 dengan 3 bertolak belakang sama besar. 1 dengan 4 berpelurus jumlahnya 180 derajat. 4 dengan 2 bertolak belakang. Kemudian ada di bawahnya ada yang namanya sudut dalam, ada yang namanya sudut luar ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama sudut-sudut bertolak belakang sama besar. Sudut 1 dengan 3 sama, sudut 2 dengan 4 sama, sudut 5 dengan 7 sama, sudut 6 dengan 8 sama. Ini adalah sudut-sudut yang bertolak belakang. Yang kedua, sudut-sudut sehadap sama besar. Sudut-sudut sehadap sama besar itu sudut 1 dengan sudut 5 ini sama besar. Sudut 2 dengan sudut 6 ini sama besar. Sudut 3 dengan sudut 7 juga sama besar. Sudut 4 dengan sudut 8 sama besar. Ini adalah sudut-sudut yang sehadap. Yang ketiga, sudut-sudut luar. Nah, sudut luar kita lihat dulu. Sudut luar itu ada 4, 1, 2, 7, dan 8. Sudut 1, 2, 7, dan 8 ini adalah sudut luar. Sudut-sudut luar sama besar adalah sudut 1 dengan sudut 7. Ya, merah sama merah. Kemudian sudut 2 dengan sudut 8. Ini juga sama besar. Kemudian sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Sudut 1 dengan sudut 8. Ini jumlahnya 180 derajat. Karena luar sepihak. Sudut 2 dengan sudut 7 ini luar sepihak. Juga jumlahnya 180 derajat. Yang kelima, yang berikutnya sudut dalam. Sudut dalam juga ada 4. Ada sudut 3, 4, 5, dan 6. Ini namanya sudut dalam. Sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. 4 dengan 6 ini dalam berseberangan sama besar. 3 dengan 5 juga sama besar ya. Jadi 3 dengan 5, 4 dengan 6 sudut dalam berseberangan sama besar. Sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Sudut dalam sepihak 4 dengan 5 ini kalau kita jumlahkan 180 derajat. 3 dengan 6 juga jumlahnya 180 derajat. Maka dari pernyataan ini, jumlah sudut-sudut dalam berseberangan 180 derajat benar atau salah? Nah, kita lihat di sini. Sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut dalam berseberangan ini sama besar. Ya. Sudut dalam berseberangan sama besar. Sedangkan di sini jumlahnya ada 180 derajat, berarti salah ini ya. Sudut-sudut bertolak belakang tidak sama. Nah, ini lihat.
Sudut-sudut itu bertolak belakang sama besar, berarti ini juga salah ya. Sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Mana sudut luar? Ini sudut luar berseberangan sama besar. Nah, ini berarti benar. Kemudian berarti sudut jumlah dua sudut dalam sepihak, sudut dalam sepihak jumlahnya 180 yang benar. Nah, di sini 360 berarti salah. Berarti jawaban yang benar adalah sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Nah, ini dipahami ya di sini karena ini sebagai modal dalam penyelesaian soal-soalnya. Kalau ini paham, ini lebih mudah nanti. Kita lanjutkan. Jawabannya yang C. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X dan Y. X dan Y hubungannya apa? X ini di atas, yaitu di bawah, berarti sudut luar. Sudut luar ini ternyata yang satu ada di sebelah kanan, yang satu ada di sebelah kiri. Berarti sudut luar berseberangan. X dan Y adalah sudut luar berseberangan. Oke, jawabannya. Kita lanjutkan, perhatikan gambar besar sudut CBD. Nah, CBD itu yang mana? Ini CBD ya, yang ini. CBD. Jadi kalau kita menentukan sudut, kita urutkan CBD. Nah, berarti ini sudutnya, ya sudut CBD-nya. Nah, ini membentuk sudut siku-siku yang sudah ada 65 derajat, berarti penyiku, ya. Siku-siku itu 90 derajat, ya. Berarti 65 ditambah berapa supaya jumlahnya 90 gitu ya. Berarti di sini CBD-nya adalah 90 kurang 65 yaitu 25 derajat. Jawabannya adalah yang C. Jadi ini 25 derajat. Nah, perhatikan gambar besar sudut ABC. ABC itu yang mana? Kita lihat dulu ini ABC. Nah, kita perhatikan. Kita perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat di sini ya. Apakah ada sahadap atau bertolak belakang atau apalah yang tadi sudah kita bahas. Ternyata ini kita amati ini dua garis sejajar. Nah, ini sama dengan yang ini ya, sahadap. Menghadap ke kanan atas ya. Nah, berarti sudut ABC ini sama dengan DEB yaitu 65 derajat sahadap. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 6, gambar besar sudut BOC. BOC ini ya, 2X. Berarti kita cari dulu X-nya. Nah, ini adalah sudut yang berpelurus. Berpelurus itu 180 derajat. Berarti kita cari dulu X-nya. Berapa sih besar X-nya? Jadi sudut 3X ditambah 2X adalah 180 derajat. X-nya jadi 5X. Jadi X-nya 180 bagi 5 adalah 36 derajat. Yang ditanya sudut sudut BOC-nya adalah 2X, 2 kali 36 adalah 72 derajat. Jawabannya adalah yang D. Nomor 7, perhatikan gambar sudut ABAC, BAC, dan CBD ya, diketahui berapa sudut ACB-nya. Kita tulis dulu di sini. Nah, BAC-nya 40, kemudian CBD-nya 85. Nah, kemudian berapa sudut ABC? Kita manfaatkan segitiga ya. Jumlah besar sudut segitiga adalah 180. Yang sudah ada ini 40. Kemudian di sini sudah ada 85. Kita cari di sini nih. Ini adalah pelurus dari 85 ya, karena ini membentuk garis lurus ya. Pelurus dari 85 berarti 180 dikurang 85. Berarti di sini pelurusnya adalah 95. Berarti di sini 95. Nah, tinggal mencari sudut satu sudut lagi ACB. ACB itu ini ya. Nah, ACB. Nah, jumlahnya karena ini segitiga, jumlah besar sudutnya 180. Maka sudut ACB-nya adalah 180 dikurang 40 dikurang 95 ya. Atau 180 dikurang 135 yaitu hasilnya 45 derajat. 45 derajat yaitu jawabannya yang C. Nomor 8, perhatikan gambar yang ditanya sudut A 35, sudut R 110, yang ditanya besar sudut P tambah D. Jadi kita cari P-nya berapa, D-nya berapa. Kita masukkan dulu angkanya. Sudut A 35, sudut R-nya 110. Nah, kita cari hubungan-hubungan yang ada. Nah, ternyata di sini ya P tambah R. P ini sudut dalam ya, sudut dalam sepihak.
Sudut dalam sepihak jumlahnya 180. Kalau R-nya 110, berapa P-nya? Maka P-nya adalah 180 dikurang 110, yaitu P-nya 70. Nah, kemudian kita lihat D-nya. P-nya dapat D. D itu yang ini. Nah, ini dua garis sejajar. Ya. Kemudian ini dengan ini apa hubungannya? Ini adalah sudut dalam berseberangan. Yang merah dengan yang biru ini adalah dua sudut dalam berseberangan. Karena di antara dua garis sejajar ya. Sudut dalam berseberangan itu sama besar. Nah, berarti sudut D sama dengan P tambah A. Ya. P-nya 70, A-nya 35, berarti D-nya 105. Yang ditanya berapa P tambah D, berarti P tambah D adalah 70 tambah 105, yaitu 175 derajat. Oke, jawabannya adalah yang C. Atau mungkin dengan cara-cara yang lain juga bisa saja, yang penting saling-saling berhubungan ya. Jadi saling berhubungan. Misalkan kita cari dulu sudut yang ini ya, ini 70 pasti di sini karena pelurus ya. 70 tambah 35 di sini 105, maaf, 70 tambah 35 105, berarti di sini 75 ya. Kemudian di sini pelurusnya ya. Oke, kita coba nanti dengan cara-cara yang lain bisa ya, karena ini saling berhubungan. Jadi sudut P tambah D-nya adalah 175. Oke, kita lanjut nomor 9. Pada dua garis sejajar, bila dipotong oleh sebuah garis lurus, maka pernyataan berikut adalah benar kecuali. Nah, berarti kecuali ini nggak salah ya. Kita sudah pahami tadi, sudut-sudut yang sehadap sama besar, nah ini benar. Sudut-sudut dalam berseberangan sama besar, juga ini benar. Sudut-sudut luar sepihak sama besar, luar sepihak. Nah, kalau nggak salah tadi luar sepihak itu jumlahnya 180 ya. Sudut luar sepihak itu jumlahnya 180. Berarti ini salah ya. Sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180. Ini benar. Berarti jawabannya adalah yang C. Perhatikan gambar berikut, sudut SDC 65 derajat. Ini SDC ini ya. Yang ditanya adalah sudut ABC. ABC itu yang mana? ABC yang ini. Apa hubungannya ini? Nah, ini juga dua garis sejajar ya. Dua garis sejajar, tapi ini juga garis-garis sejajar. Maka sudut SDC ini sehadap dengan sudut yang ditanya ABC, berarti ini ya. Nanti kita cari dulu yang inilah. Nah, ini juga boleh. Sudut PBC-nya 65 karena ini sehadap. Kemudian ini adalah pelurus dari 65. Pelurus dari 65 itu berapa? Berarti 180 dikurang 65. 180 dikurang 65 berarti ada 115 ya, 115 ini. Jadi sudut ABC ini ada 115. Lanjut. Perhatikan gambar RPQ 70, PQR 50. Kita tuliskan pada gambarnya RPQ 70, PQR-nya 50. Berapa sudut RAB? RAB itu yang ini ya. Nah, ini nih. RAB berarti yang ini. Waduh, gimana cara mencarinya? Ya, kita coba. Kita lihat di sini PBA ini 50 juga ya di sini. Nah, ini sahadap ini ya. Sahadap menghadap ke kiri ya. Jadi sama. Nah, ini sudah ada. Ini segitiga di 70 tambah 50 120 supaya jumlahnya 180 maka kurangnya 60 maka ini 60. Nah, jumlah besar sudut segitiga 180. Maka sudut RAB ini adalah pelurus dari 60. Pelurus dari 60 yaitu 180 dikurang 60 yaitu 120 derajat. Maka jawabannya adalah 120 derajat. Nomor 12, perhatikan gambar nilai Y. Nah, ini apa hubungannya 5Y dengan 45? Ini adalah sudut luar. Sudut luar berseberangan. Oh, sudut luar berseberangan itu sama besar. Berarti 5Y sama dengan 45. Nah, sudut luar berseberangan. Ya. Maka Y-nya adalah 45 dibagi 5 yaitu 9 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Jadi jawabannya yang D yang tadi ya.
9 derajat. Karena yang ditanyakan adalah nilai Y-nya. Y-nya 9 derajat, berarti jawabannya yang D. Nomor 13, perhatikan gambar. Sudut ABC 35, ini ABC, ABC ya 35. Sudut DCE, DCE berarti ini 65. Berapa sudut BAC? BAC, ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Perhatikan baik-baik. Ini dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Berarti sudut BAC itu ini. Nah, langsung saja kita dapat. Sudut BAC sama dengan ini. Kenapa sama? Karena dia sahadap. Ya. Jadi sahadap menghadap ke kanan bawah. Jadi ini sudut sahadap. Berarti sudut BAC-nya adalah 65 derajat. Jawabannya adalah yang B. Nomor 14, perhatikan gambar. Jika sudut ACB 35, CGH 80, kita masukkan angkanya. ACB ini ya, ACB ini 35, CGH itu 80 di sini. Berapa sudut ABC? Berarti ini ABC yang ditanya. Nah, kita lihat apa hubungannya. ABC ternyata sahadap dengan ini. Nah, kita cari aja yang ini ya. GHC. Ini adalah jumlah sudut segitiga, besarnya adalah 180 derajat, yang sudah ada 35 dengan 80, yaitu jumlahnya 115 derajat, maka ini adalah 65. Ini dengan ABC ini sahadap, berarti di sini juga 65. Berarti jawabannya adalah 65 derajat. Oke. Perhatikan gambar. Nah, ini ada sudut-sudutnya. Sudut BCA berapa? BCA itu yang mana? Nah, ini BCA ya. Nah, maka kita cari dulu. Ini sudut-sudutnya ya. Jangan sampai keliru supaya jawabannya benar ya. Kalau jawabannya salah, repot lagi. Ini kita pelurus langsung saja. Hubungannya ini dengan ini pelurus dari yang biru ini pelurus dari X tambah 40 berarti 180 dikurang X dikurang 40 ya, berarti pelurusnya berarti segitiga sudutnya adalah 140 dikurang X, kemudian ini 70, kemudian ini ya pelurus dari ini ya, yang ditanya sudut BCA berarti ini. Kita cari dulu ini. ABC-nya 140 min X, BAC-nya 70, BCA-nya belum ada. Ini kita sederhanakan. 140 tambah 70 210. Maaf, ya 210 kurang X, ini tetap min X ya. Tambah BCA kita pindahkan ke kanan. Berarti 180 dikurang 210 tambah X. Berarti min 30 derajat tambah X. Ini min 30 derajat tambah X. Nah, kemudian ini kita cari X-nya dari mana? X-nya kita cari dengan perpasangan dengan 2X min 30. Karena ini berpelurus ya. Jadi ini ditambah ini 180 derajat. Karena ini berpelurus ya. Jadi kita hitung BCA yaitu min 30 tambah X tambah 2X kurang 30 min berarti min 60 derajat tambah 3X. Nah, kemudian 60 nya pindahkan ke kanan plus jadi 240 dibagi 3 berarti 80 derajat. X nya 80 derajat berarti 3X min 30 derajat tambah X adalah min 30 ditambah 80 hasilnya adalah 50 derajat. Berarti sudut BCA adalah 50 derajat, jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan nomor 16. Nilai C pada gambar di bawah ini adalah, nah kita lihat. Ini adalah pelurusnya ya, yang di sini. Ada sudut 1, ada sudut 2. Sudut 1 adalah pelurus dari B, berarti 180 dikurang B ya. Sudut 2-nya berarti pelurus dari sudut A, 180 dikurang A. Nah, ini kalau kita jumlahkan sudut 1 tambah sudut 2 tambah sudut C, ini jumlah besar sudut dalam segitiga berarti 180 derajat. Sudut 1-nya 180 kurang B, sudut 2-nya 180 kurang A,
tambah sudut C sama dengan 180. Kita buka kurungnya, ini 360 dikurang B dikurang A. Nah, kemudian ini kita pindahkan, karena kita mau mencari nilai C ya. Kita pindahkan 30 B dan A-nya ke kanan, 180 min 360 ya. Negatif menjadi positif, pindah, positif menjadi negatif, tambah 180 dikurang 360 ini negatif ya, negatif 180 tambah B tambah A. Kemudian pilihannya kita lihat 180-nya negatif ya, tapi negatif di sini AB-nya kita ikuti dulu. Yang 180 negatif adalah yang ini positif, positif, yang C ya. Kita susunannya A-nya pindahkan ke depan tetap ya, karena B-nya pindahkan, kemudian 180-nya kita geser ke belakang. Jadi A tambah B tambah C, maka jawabannya adalah yang C. A tambah B kurang 180 derajat. Itu adalah nilai C. Nomor 17, besar sudut 1/5 dari pelurusnya. Penyiku sudut tersebut, berarti kita cari dulu sudutnya ya. 1/5 dari pelurusnya. Sudut itu adalah X. Besar sudut X adalah 1/5 dari pelurusnya. Pelurus dari X adalah 180 dikurang X. Maka ini kita kalikan, 180 dikali 1 dibagi 5. Min X dikali 1 dibagi 5. Berarti 180 dibagi 5. Ini 36 derajat. X-nya kita pindahkan ke kanan ya. Negatif jadi positif, kemudian ini kita jumlahkan, kita samakan penyebutnya. 5x per 5 ini adalah tetap 1x ya, x. Jadi samakan penyebutnya baru bisa dijumlah, 5 tambah 1, 6x per 5. Kita kalikan silang, 6 per 5-nya kita pindahkan ke kanan, kita kalikan silang. Jadi 36 derajat dikali 5 dibagi 6. Ya, pembagi 5 jadi perkalian ke kanan. Perkalian di kiri pindah ke kanan jadi pembagi. 36 dibagi 6 itu adalah 6 ya. 6 dikali 5 berarti 30 derajat. X-nya adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah penyiku dari sudut tersebut. Sudut tersebut adalah X, penyiku dari 30 adalah 60 derajat. 90 kurang 30 adalah 60 derajat. Jadi jawabannya yang D. Nomor 18, perhatikan gambar besar sudut CBD. CBD itu yang ini ya, yang kanan. Ini sudut berpelurus, kita cari dulu nilai A-nya. Sudut berpelurus jumlahnya 180 derajat karena membentuk garis lurus ya. Sudut ABD tambah sudut DBC 180. Kemudian ABD-nya 5A tambah 4, 7A tambah 8, kita sederhanakan. Maka 7A tambah 5A, 12A tambah 12 derajat, 12 derajatnya pindahkan ke kanan, 168 derajat, A 12-nya pindahkan ke kanan, 168 dibagi 12, maka A-nya menjadi 16 derajat. Yang ditanyakan sudut CBD adalah 7A tambah 8, maka 7A tambah 8, 7 kali 14 tambah 8, 7 kali 14 itu berapa? Itu adalah 98. 98 tambah 8, 106 derajat. Berarti jawabannya adalah yang C. Yang B ya, maaf 106 derajat nih yang B. Nomor 19, perhatikan gambar berapa nilai A tambah B tambah C. Nah, kita cari dulu di sini saling berhubungan bahwa nilai A kita lihat di sini yang saling berhubungan ya. Ini ya, ini dengan ini adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu sama besar. Jadi jawabannya adalah sudut dalam berseberangan sama besar, berarti ini adalah 30. 30 kemudian A-nya kita cari, ini adalah pelurus ya. Ini juga sama. Ini sudut dalam berseberangan berarti ini 60. Maka 60 tambah 2A tambah 30, nah ini berpelurus ya, 180 derajat, kita cari A-nya, nah ini cari A dulu yang atas ya, jumlah 60, 2A tambah 30, A-nya dapatnya 45 derajat, B-nya dapatnya adalah
Nah, 180 kurang 60 ini juga berpelurus ya. Ini tambah ini berpelurus, maka B-nya adalah 30 derajat. Maka C-nya juga sama, 5C tambah 30, 180, ini juga berpelurus. Jumlahnya, maka 5C-nya adalah 150 dibagi 5, 30 derajat. Maka A tambah B tambah C adalah A-nya 45, ditambah B-nya 30, ditambah C-nya 30 adalah 105 derajat. Jawabannya adalah yang D. Nomor 20 ini sama saja, besar sudut A, berarti ini ya. Berarti kita cari X-nya dulu, ini jumlahnya 180 derajat, jumlah besar segitiga adalah 180 derajat. Maka kita cari X-nya dari sini, dapat X-nya adalah 30 derajat. Maka besar sudut A adalah 2X tambah 5, berarti 2 kali 30 tambah 5 adalah 60 tambah 5, 65 derajat. Jawabannya adalah yang C. Nomor 21, perhatikan gambar KMQ dan PML adalah garis lurus. KMQ ini, PML ini garis lurus. Kemudian KL sama dengan KL sama dengan LM, ini berarti segitiga sama kaki. Kemudian PM sama dengan QM, ini juga sama kaki. KLM-nya 40 derajat, maka besar sudut PQM itu yang ini ya, PQM. Nah, ciri-ciri segitiga sama kaki, dua sisinya sama, dua sudutnya juga sama ya. Jadi kalau sudutnya ini 40, 180 dikurang 40 berarti 140. 140 dibagi 2, maka ini 70. Ini 70, ini 70. Kemudian ini dengan ini bertolak belakang, ini sama-sama 70. Kemudian yang ini 180 dikurang 70 adalah 110, 110 dibagi 2, maka ini 55, ini 55. Berarti besar sudut PQM itu yang ini ya. Berarti 55 derajat. Ingat sifat-sifat atau ciri-ciri segitiga, dua kakinya sama dan dua sudutnya juga sama ya. Jadi saling berhubungan ini, ada bertolak belakang dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah 55 derajat. Nomor 22, perhatikan gambar berikut, besar sudut X ini ya. Sudut X kita cari hubungannya dulu. Nah, kita cari dulu yang ini nih. Kayaknya ini jumlahnya berapa ini? 104. Nah, 180 dikurang 104 berapa? Berarti di sini 76. Ini dengan ini sehadap. Ini 76 ya. Maka ini pelurus dari 76, ini adalah 104. 180 kurang 76. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu ya, kalau paham itu gampang. 23, nah ini nilai X. X ini yang ini ya. Kita buat garis bantu, ini ya nilai X. Kita buat garis bantu hingga ada 3 garis sejajar yang saling berhubungan. Kemudian kita tutup yang sebelah, ini adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan sama besar, ini 52, berarti di sini juga 52. Oke, sekarang kita tutup yang atasnya, ini 2 garis sejajar, ini sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Yang udah ada 128, berarti ini adalah 180 dikurang 128, yaitu 52 juga di sini 52. Maka besar sudut X adalah 52 ditambah 52 yaitu 104 derajat. Jawabannya adalah yang D. Oke. Nomor 24, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian perhatikan gambar ini, sudut BAD ini ya. Sudut BAD 50 derajat, sudut ADB 74 derajat ini. Yang ditanya sudut DBE itu. Nah, kita lihat saja dari gambarnya, ini 2 garis sejajar. Ternyata ini membentuk huruf Z ya. Membentuk huruf Z, berarti ini sudut dalam berseberangan ya. Sudut ini dengan ini sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu sama besar ya. Sudut dalam berseberangan sama besar, maka ini adalah 74 derajat. Berarti jawabannya adalah yang B ya, jawabannya adalah yang B. Demikian bersama AF Channel belajar untuk berbagi, semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas bisa dipahami atau di komen supaya ada komunikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.